Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Mursidan, NIM 193081100, kelas Administrasi Bisnis 7B, mata kuliah Administrasi Perkantoran Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi mata kuliah Administrasi Perkantoran Bisnis. Materi pertama yaitu pengawasan administrasi perkantoran. Diawali dengan pengertian. Pengawasan merupakan tindakan atau proses aktivitas untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah kesalahan terulang kembali, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan hal-hal yang sudah direncanakan. Menurut Kurniati dan Suranto 2015. Kedua, ada pengertian dari administrasi perkantoran, yaitu administrasi perkantoran merupakan serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suta 2018. Tujuannya ada di sini ada tujuannya, yaitu satu, meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi, yang ketiga, menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai, yang keempat, mengordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan, yang kelima, meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Selanjutnya ada manfaat. Yang kesatu yaitu membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas karena kesadaran akan kualitas dan kuantitas output yang dibutuhkan. Yang kedua, menyediakan alat ukur produktivitas pegawai atau aktivitas yang objektif bagi organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana tidak sesuai dengan hasil aktual yang dicapai dan memfasilitasi pemodifikasiannya. Yang keempat, memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh organisasi. Yang kelima, membantu mencapai pencapaian kerja sesuai tingkat atau deadline yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada unsur pengawasan administrasi perkantoran, yaitu satu, faktor-faktor yang diawasi, dua, identifikasi hasil yang diharapkan, tiga, pengukuran kinerja, empat, aplikasi tindakan pembenahan. Selanjutnya ada proses pengawasan administrasi perkantoran. Yang satu, mendefinisikan parameter pekerjaan yang akan diawasi. Yang kedua, memfasilitasi kinerja yang hendak dicapai. Yang ketiga, memotivasi pegawai. Selanjutnya ada pengawas administrasi perkantoran, yaitu yang pertama supervisor, yang kedua teman sekerja, tiga bawahan, empat menilai diri sendiri, lima pelanggan. Selanjutnya ada teknik pengawasan kuantitas. 1. Overtime, 2. Temporary help, 3. part-time help, 4. floating work unit, 5. cycle billing. Yang selanjutnya ada teknik pengawasan kualitas, yaitu 1. inspeksi total, 2. pengontrolan kualitas dan statistik, 3. pengecekan pada area tertentu, 4. kesalahan hilang. Selanjutnya materi kedua yaitu administrasi perkantoran secara umum. Pengertian administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran adalah semua kegiatan yang bersifat teknis, ketatausahaan dari suatu perkantoran yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif, penyediaan keterangan bagi pimpinan, dan juga membantu dalam kelancaran perkembangan organisasi. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi perkantoran. 1. Perencanaan gedung, 2. metode dan standarisasi pekerjaan kantor, ketiga, tata ruang kantor, 4. anggaran budgeting perkantoran, 5. penerangan atau cahaya, standar kualitas kerja, ventilasi, sistem informasi dan telekomunikasi, yang 9. perlengkapan dan peralatan kantor, 10. kegiatan kantor, 11. perencanaan perkantoran office planning. Selanjutnya ada ruang lingkup administrasi perkantoran. 1. Pengorganisasian perkantoran office organizing. 1. Pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisiensi dalam organisasi atau perusahaan. 2. Pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan ataupun bawahan. 3. Penyediaan peralatan perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya ada B. Pengarahan perkantoran office actuating. Yang 1. Penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan dan motivasi terhadap bawahan. Yang kedua, pemberian bantuan kepada karyawan dan memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. 3. Penyatuan visi misi karyawan dan organisasi. Keempat, perancangan cara komunikasi yang efektif dengan karyawan agar komunikasi antara atasan dengan bawahan dapat berjalan lancar. Yang kelima, penggunaan tolak ukur yang adil dalam memberikan gaji kepada karyawan.
Selanjutnya adalah yang ada pengawasan perkantoran office controlling. Yang satu, penggunaan peralatan kantor. 2, pelayanan kantor. 3, metode dan standarisasi pekerjaan kantor. 4, waktu. 5, kualitas pekerjaan kantor. 6, biaya perkantoran. Selanjutnya ada faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor. 1, faktor keamanan. 2, faktor lingkungan. 3, faktor harga. 4, gedung. Selanjutnya ada faktor yang diperhatikan. 1, menjamin keamanan dan kesehatan karyawan. 3, memiliki fasilitas yang memadai. 2, memiliki fasilitas yang memadai. 3, harga gedung yang kompetitif, seimbang dengan biaya dan keuntungan. Sarana dan fasilitas kerja perkantoran. 1, perabotan kantor, office furniture, meja, kursi, rak, laci-laci, dan lain. 2, perbekalan kantor, office supplies, kertas, pena, tinta, printer, penghapus, dan peralatan habis pakai lainnya. 3, interior, tatanan parabot, perangkat kantor yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor seperti penerangan, ventilasi, plafon, jendela, dan hiasan kantor. 4, mesin-mesin kantor disesuaikan dengan prosedur kerja, metode kerja, dan kebutuhan kantor. Karakteristik administrasi perkantoran bersifat pelayanan, merembes segenap bagian organisasi. Oleh karena pekerjaan kantor bersifat pelayanan terhadap semua pekerjaan operatif. Yang ketiga, dilakukan semua pihak sebagai akibat perempuan pekerjaan kantor ke segenap bagian organisasi, maka pekerjaan itu akan dilakukan oleh semua orang yang ada dalam organisasi tersebut. Asas-asas administrasi perkantoran. 1, azas perencanaan. 2, azas penyederhanaan. 3, azas penghapusan. 4, azas penggabungan. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang perkantoran modern, pegawai administrasi perkantoran, pengembangan dan kompensasi pegawai LK. Pengertian perkantoran modern memiliki bangunan dan tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebel yang tepat. Para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin, profesional, memiliki sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Perkantoran modern juga sering digambarkan sebagai kantor yang segala kegiatan serba dikomputerkan, computerized. Prinsip-prinsip perkantoran modern. 1, prosedur dan sistem operasi yang tepat, praktik penyimpanan arsip dan metode untuk melaksanakan rencana. Yang kedua, manajer kantor menseleksi pelatih, memotivasi, kompensasi, dan meningkatkan pegawai untuk mempertahankan minat terhadap organisasi pada tingkat yang optimal. Tujuan administrasi perkantoran. 1, memberikan karyawan suatu bimbingan dalam menangani segala permasalahan. 2, memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. 3, menerapkan suatu kebijakan dalam perusahaan atau departemen. Fungsi administrasi. 1, fungsi rutin. 2, fungsi teknis. 3, fungsi analisis. 4, fungsi interpersonal. 5, fungsi manajerial. Tugas administrasi perkantoran. 1, menulis dan mendistribusikan notulen rapat ke semua pihak yang memerlukan. 2, menjaga dokumen perusahaan baik yang bentuk fisik atau digital. Skill staf administrasi. 1, menguasai problem solving. 2, organisasi dokumen keahlian. 3, manajemen waktu skill. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pengembangan AK. Menurut Widodo, pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas sepanjang hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pemantapan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Pengembangan karir meliputi setiap aktivitas untuk mempersiapkan seseorang untuk menempuh jalur karir tertentu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penulisan atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.